Dan seperti ini ya teman-teman, hasilnya itu kering banget ya, boleh dilihat tuh. Ini hasilnya bagus banget. Ini adonan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau membuat adonan kue bandros untuk takaran 1 kilo ya, biar jelas, biar paham teman-teman semuanya. Saya perjelas ya, untuk takaran 1 kilo. Nah, banyak yang bertanya ya, Bang, bagaimana caranya membuat kue bandros, adonannya kayak gimana, terus airnya seperti apa, airnya mendidih atau air biasa, airnya itu berapa gayung. Nah, saya mau ini ya, mau jelasan sedikit. Nah, untuk langkah ya, mudah banget ya. Untuk cara langkah pembuatannya itu mudah banget. Ini udah ada ember. Nah, untuk yang pertama kita masukin air ya. Air itu jangan terlalu banyak tuh. Lihat ya. Ini kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 liter. Itu masukin 3,5 gayung, itu takaran pas ya buat adonan saya sih. Gak tahu kalau adonan yang lain ada yang 1 gayung itu 1 kilo, beda lagi ya. Nah, ini air ya. Itu 2, 3. Ini setengahnya ya. Tuh, ya. Nggak terlalu banyak, ini setengah segini ya. Untuk langkah selanjutnya, ini ada tepung beras sama terigu ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini aku pakai perbandingan 1:1. Soalnya apa gitu, tepung beras itu opsi aja ya. Sebenarnya pakai tepung terigu semuanya itu gak apa-apa, cuman teksturnya itu agak terlalu gampang melayop dia, gak terlalu bagus. Nah, untuk campuran agar menghasilkan bandros yang kering yang bagus, itu hasilnya itu harus pakai tepung beras. Itu campurannya bisa banding 1:1, 1:3, atau 1:2, itu terserah teman-teman ya. Yang penting ada campurannya aja sama tepung beras. Ini kita coba 1:1 ya, antara tepung beras sama terigunya ini bebas. Ini saya pakai terigu capayung. Kalau pukis sama martabak itu kan harus pro yang sedang. Kalau ini pakai pro rendah juga nggak masalah ya. Kalau bandros langsung aja masukin. Di tepung berasnya ya, aku pakai takaran 1:1. Jangan lupa dikocek dulu ya sebelum dikasih bumbu. Ya teman-teman, ini itu encer banget ya. Tuh. Seperti yang air aja ini mah, nggak ada terigu-terigunya tuh. Lihat ya, ini udah jadi, tinggal dikasih bumbu. Ini ada Royco Masako sedap lah, bebas ya, mau sedap mau Royco mau apa juga. Ini dikasih secukupnya aja.
jangan terlalu banyak ya. Nah, ini kasih 2 sendok aja dulu ya, nanti cek rasa. Jangan terlalu banyak dulu. Tadi ada penyedap sama garam ya yang udah dimasukin. Ini ada minyak, masukin juga secukupnya. Yang terakhir ini ada kelapa, ini kelapa 1 ya, kelapanya kayak gini tuh, besar ya, pakai parutan sendiri. Parutannya modelnya kayak gini, ini model parutannya. Ini hasil parutan sendiri ya, tidak pakai mesin. Kalau pakai mesin kan dia halus, kalau ini kan panjang-panjang kayak gini tuh. Lihat ya, dan juga bagus. Udah, tinggal dikocek. Simpel banget ya kalau bikin bandros. Jadi seperti ini ya cara membuat bandros itu. Cara membuat bandros itu mudah banget, simpel banget malah ya. Tinggal dikocek-kocek udah jadi. Jadi teman-teman, kalau kesimpulannya untuk perbandingan sama caranya itu, yang pertama teman-teman kalau mau bikin bandros untuk terigu sama tepung beras itu boleh 1:3, maksudnya terigunya itu 1,5 kilo, tepung berasnya 0,5 kilo, itu boleh. Kalau mau 1:1 itu lebih bagus ya, terigunya 1/2, tepung berasnya 1/2, itu lebih bagus ya. Dan juga kelapa itu lebih banyak lebih bagus juga ya, itu boleh dari 1 kilo itu 1 butir atau 1,5 butir, bahkan 1 kilo 2 butir juga itu gak masalah ya. Tapi terlalu apa ya, terlalu banyak juga gak terlalu enak gitu ya. Maksudnya disesuaikan aja lah dengan budget, dengan daya jual, kita harus sesuai juga kan gitu. Nah untuk bumbu, untuk apa itu mudah ya, itu selera gitu. Nah untuk air jangan lupa 3,5 gayung itu takar ampas, gak encer, gak terlalu kental gitu. Nah, sekian dulu dari saya ya, nanti kita lanjut di pasar, kita cek hasilnya, kita lihat hasilnya, dan sampai jumpa nanti di pasar ya. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini adonannya seperti encer ya. Kalau gini diginiin, disiuk, disinduk itu kayak yang encer. Kalau dimasukin itu bagus. Bagus ya. Ini tuh bakal kental ya teman-teman. Lihat, ini hasilnya. Sebagian udah ada yang beli ya. Bayar listrik. Ya,
Dan ini teman-teman ya, hasilnya itu bagus banget, ini kering banget. Ini adonan yang 1 kilo tadi ya. Ini susah, jadi kita lihat hasilnya aja. Dan seperti ini ya teman-teman, lihat tuh hasilnya itu kering banget ya, boleh dilihat tuh. Ini hasilnya bagus banget. Ini adonan yang udah dimasukin, ini seperti encer tapi bagus, ini kental ya. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ya ditanyakan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai usaha kayak gini, kue bandros. Dan barangkali teman-teman mau bertanya tentang kue cookies sama martabak manis, boleh ya ditanya-tanya, saya terbuka kok, nggak bakalan pelit ilmu. Ini sesuai dengan apa yang saya punya ya, apa yang saya tahu, nggak bakalan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Oke. Nah seperti ini ya kurang lebih. Bila ada kata atau ada yang kurang dari saya, mohon maafkan ya. Dan oke, sekian dulu ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini Pasar Lemangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.